Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 9, hari ini kita akan belajar tentang seni patung. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan tentang pengertian patung. 2. Mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. 3. Mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. 4. Mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. 5. Mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. Dan yang terakhir, berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Oke, mari kita bahas pengertian patung terlebih dahulu. Patung diartikan sebagai plastic art atau seni plastik. Karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi, yang meniru bentuk apapun dapat disebut patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Patung pada masyarakat tradisional berfungsi sebagai simbol pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Berbeda zaman sekarang, pada masyarakat modern, patung dijadikan sebagai ekspresi individu penciptanya. Berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam. 1. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana ibadah. 2. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. 3. Patung sebagai fungsi fisik, artinya patung bernilai estetik, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya saja. Misalnya, yang sengaja dibuat untuk menghiasi taman, gedung, dan berfungsi untuk memperindah sebuah konstruksi. Berdasarkan bentuknya, seni patung modern dibedakan menjadi 3. 1. Bentuk imitatif, realisme atau representatif, yaitu bentuk tiruan alam, bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Bentuk deformatif. Bentuk patung ini mengalami perubahan bentuk alam yang sudah diubah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bentuk baru, tetapi masih memiliki bentuk aslinya. Dengan kata lain, patung deformatif diciptakan menurut gagasan dan imajinasi seniman, tanpa menghilangkan wujud aslinya. 3. Bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung yang secara umum sudah meninggalkan bentuk alam untuk perwujudannya bersifat abstrak. Berikut adalah bentuk contoh patung. Patung imitatif, patung deformatif, dan non-figuratif. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan lunak, material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Bahan sedang, yaitu bahan tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras, yaitu berupa kayu dan batu-batuan. Misalnya kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu padas, batu granit, batu endersit, dan batu pualam. Bahan cor atau cetak, misalnya semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, fiber, dan resin. Yang terakhir, bahan lain yang ada di sekitar, seperti kertas. Alat membuat patung: 1 butsir, 2 meja putar, 3 pahat,
4. Sendok adukan. 5. Alat las karbit atau listrik. Teknik berkarya seni patung. Pertama, teknik pahat, yaitu teknik mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Yang kedua, teknik butsir, yaitu teknik membentuk benda dengan menambahkan dan mengurangi bahan. Yang ketiga, teknik cetak atau cor, yaitu teknik dengan cara membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya. Yang keempat, teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai material seperti kertas, kayu, dan tekstil. Demikian untuk materi seni patung kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.